Kalau dari perspektif psikologi kan berarti Pak Jokowi merasa tidak aman, tidak secure ya. kalau dia sudah tidak berkuasa. Karena itu dia perlu siapkan putra mahkota yang melindungi gitu, kira-kira gitu. Perlu memastikan bahwa yang akan menggantikan dia akan melindungi dia. Iya. Tuh. Ya karena dia barangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti dia aman. Pak Prabowo saya rasa akan memenuhi tadi komitmennya untuk tidak mengutak-atik. Protection. Ya karena sama-sama bermasalah juga kan. Jadi Jadi saya kan punya hipotesa ya sebenarnya. Ya Presiden Jokowi 2 tahun terakhir ini mikirkan legasi yang baik aja, nggak usah mikirin politik. Kan too much politik dia. Sudah 2 periode tapi masih berpikir nantilah komando saya mau pilih siapa di 2024. Jadi yang dipikirin dia kan masih begitu. Dia membiarkan misalnya menteri-menterinya bermain politik. Ya let's say lah misalnya Menteri BUMN kan kentara banget tuh yang menggunakan BUMN untuk politik kan, dan juga ketua umum partai politik. Padahal kan dia minta yaudah saya membutuhkan orang yang full konsentrasi kerja karena saya ingin meninggalkan legacy yang baik. Saya tidak akan mikir siapa yang akan menjadi presiden Indonesia, yang penting saya siapkan saja field yang baik ya kan. Jadi yang terpilih akan orang yang baik, tapi saya mau mempersiapkan ekonomi yang jauh lebih baik. Kan gitu aja harusnya. Tapi kan ini kan nggak kita lihat tuh political seperti masih mikirin putra mahkota, tidak peduli dengan menteri-menterinya yang tidak konsentrasi penuh untuk bekerja. Lalu apa yang mau yang diharapkan gitu? Kan kita bingung jadinya kan. Dia mau mengharapkan apa? Padahal dia kan in power-nya sekarang. Apa setelah tidak di power lagi dia masih merasa secure atau apa? Kalau dari perspektif psikologi kan berarti Pak Jokowi merasa tidak aman, tidak secure ya. Kalau dia sudah tidak berkuasa. Karena itu dia perlu siapkan putra mahkota yang melindungi gitu, kira-kira gitu. Perlu memastikan bahwa yang akan menggantikan dia akan melindungi dia. Yeah. Tuh. Atau yang lebih positif lagi, yang menggantikan dia akan meneruskan rencana-rencana besar dia, misalnya ibu kota baru, ya akan diteruskan dan sebagainya gitu. Nah kemudian sudah lumrah itu politisi punya keinginan untuk mewariskan. Kekuasaannya kepada orang dekat dia, ada kaitannya juga dengan security itu. Jadi ada dari
dia ke istrinya, kemudian ke anaknya, ya, gitu-gitu itu pada umumnya seperti itu. Hampir semua partai politik begitu. Lihat Bu Mega, lihat Pak Amin Rais, lihat Pak Surya Paloh, Golkar aja yang saya nggak dengar lah ya, Golkar, P3 juga nggak tahu. Tapi pada umumnya begitu. Iya. Jadi seperti perusahaan keluarga gitu, firma keluarga gitu, partai itu. Nah, itu akan kandas kalau saya tidak punya pengaruh lagi, karena kalau saya tidak jadi presiden saya udah nggak punya pengaruh. Barangkali rakyat juga udah lupa. Jadi kalau anak saya mau maju di Jakarta ntar nggak ada yang bisa bantu itu. Iya. Selesai saja sampai Solo gitu. Ya, nah jadi memang ada insting politik untuk seperti itu. Ya, banyak juga sebetulnya yang tidak seperti itu ya. Nah jadi yang bagi saya itu insecurity itu, karena sebetulnya saya misalnya ya diminta Kejaksaan Agung itu untuk jadi saksi ahli kasus minyak goreng, saya menolak. Iya. Karena menurut saya yang membuat kerugian negara ya presiden sendiri gitu ya. Jadi yang harus jadi tersangka itu presiden. Pusing orang kejaksaannya itu. Jadi nggak jadilah saya jadi saksi ahli itu sama ya. kereta cepat juga kan, perpres dulu. Ya jadi banyak sebetulnya masalah-masalah hukum yang di-trigger karena kebijakan itu. Jadi kereta cepat juga setidaknya tanggung jawab dia sama Bu Rini gitu kan, karena itu tidak lewat proses yang benar gitu. Menteri yang bertanggung jawab tidak dilibatkan gitu. Tidak ada good governance-nya. Good governance-nya jauh. Ya. Nah, jadi yang kemudian itulah Pak Jokowi juga yang create masalah-masalah ini, misalnya food estate diserahkan ke Menteri Pertahanan, apa urusannya gitu kan? Ya karena dia barangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti dia aman. Pak Prabowo saya rasa akan memenuhi memenuhi tadi komitmennya untuk tidak mengutak-atik. Ya karena sama-sama bermasalah juga kan. Jadi biasanya saya bilang nggak keliru. Menhan itu kan bukan Menteri Pertahanan tapi Pertanahan. Bukan Menteri Pertahanan juga, Menteri Tahan Pangan. Nah, jadi salah seperti itu. Dan dia membiarkan, sebetulnya kan nggak tahu ya, orang bisa berubah barangkali. Saya ingat saya ikut kampanye Pak Jokowi 1:30 malam itu di satu hotel gitu, dia berjanji menandatangani 2014 surat 2014. Karena kalau abang 2019 masih ikut kampanye agak kebangetan. Tetap saya tidak menyesal gitu memilih Pak Jokowi. Karena 2014 kan kita berhadapan dengan dua orang kan. Satu Pak Jokowi yang kita belum kenal paling tidak kan, dengan yang satunya yang kita sudah kenal sebagai penguasa Orde Baru yang kira-kira. Setelah kenal pun saya tetap pilih Pak Jokowi. Gitu. Karena bagi saya ancamannya lebih besar kalau Prabowo jadi presiden, itu aja. Kalau saya pilih presidensial threshold 0%. Itu ya makanya. Jadi ya oleh karena itu tidak bisa lah kita bernegara seperti ini terus kan. Dan MK unfortunately nggak paham tuh ancaman bernegara yang begini ya. Dia paham sih, tapi karena dia sudah merasa secure paling tidak sampai 70 tahun ya. Tapi kita kan nggak boleh hopeless juga kan. Jadi, kalau hopeless kita nggak datang ke sini nih. Kita ini ingin menjadi bagian dari yang problem solver, bukan yang creating masalah baru gitu. Oke Bang, abang terakhir ini coba abang tawarkan beberapa solusi yang agak singkat-singkat biar mudah diingat, tetapi tentu kan nanti kan perlu dielaborasi itu soal lain gitu. 1, 2, 3 apa yang abang pikirkan soal solusi berbangsa dan bernegara, soal ekonomi dan soal lainnya yang juga penting. Ya kalau saya mulai dari belief dulu lah ya. Belief bahwa demokrasi itu akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik. Akan meningkatkan angka harapan hidup, akan menurunkan angka kematian. Pokoknya demokrasi does affect growth. Karena sampai sekarang masih ada yang beranggapan enggak, demokrasi terlalu mewah buat kita.
Ya. Oleh karena itu kita bangun dulu, nanti kuenya udah besar, bagi-baginya kan lebih banyak. Padahal Nah, masalahnya teorinya itu seperti itu, tapi kuenya nggak pernah besar langsung dibagi, masih kecil aja udah dimakan mereka semua gitu. Jadi oleh karena itu demokrasi harus kita rawat. Oke. Kalau demokrasi kita tidak bisa rawat, kebebasan kita terancam, kita tidak lagi bisa dialog seperti ini. Iya. Itu yang harus kita pertahankan, Iya. yang harus kita jaga, karena itu tidak ada nilainya. Iya. Kita tidak bisa berbuat Dan apa-apa. bahkan sekarang demokrasinya dalam ancaman kan? Betul, makanya saya bicara tentang demokrasi ini. Iya, ketika kita salah ngomong sedikit, udah mulai nih ada buzzer-buzzer yang mulai mau mengadukan. HP kita bisa diakses walaupun urusan privat. Iya. Jadi ini nggak ada urusan privat, urusan publik lagi sekarang, nggak ada jelas, nggak ada batasnya. Nah ini kita harus perjuangkan mati-matian untuk ini. Jadi demokrasi must prevail ya kan? Nah kemudian kedua, saya melihat sekarang social mobility itu rendah sekali. Jadi orang baik tapi tidak bisa Naik. mobilitas ke atas karena ditutup aksesnya sama sistem itu, oleh sistem itu, oleh sistem oligarki, oleh politik turunan itu politik dinasti gitu-gitu ya. Nah jadi kuncinya social mobility. Oke. Seperti alhamdulillah, nggak tahu ya Bang Refli, tapi kalau saya datang dari keluarga yang sangat tidak berada, tapi alhamdulillah saya bisa mengecap pendidikan berkualitas. Iya. Dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan negara membiayai saya untuk sekolah ke luar negeri. Kalau saya tidak diberikan akses, saya barangkali udah. Tapi abang kan orang Jakarta dari kecil, enggak kampung. Iya Jakarta. Ya penting, saya orang Palembang. Ya, saya lebih kampung maksudnya. Untuk saya dapat akses pendidikan yang baik juga. Kemudian kesehatan. Kan? Iya. Saya kalau nggak salah waktu itu kondisi ini kan penuh dengan bekas vaksin itu kan. Kemudian puskesmas didirikan, segala macam sehingga aksesnya. Kalau dulu kan saya sunat aja di RSCM, coba sunat di RSCM kan udah kebangetan kan. Iya. Ya, karena nggak tahu kenapa saya sunat di RSCM, karena puskesmas belum ada kan. Kalau sekarang kan sunat hitan maksud saya tuh. Ya aksesnya terbuka, tidak harus bayar mahal gitu-gitu. Sehingga semiskin-miskinnya orang tua saya masih bisa dia untuk paling nggak bayar SPP-nya gitu ya. Kalau sehari-harinya ya saya ikut survei gitu-gitu ya, bisa dapat uang saku gitu. Nah ini yang saya lihat makin susah. Karena dulu itu tidak ada yang namanya berbagai macam jalur itu masuk perguruan tinggi. Satu aja si Penmaru. Iya, nggak lulus sudah. Udah. Kalau sekarang, masya Allah. Jadi yang jalur kompetitif itu makin sedikit, yang ada jalur uang. Berani bayar berapa? Ada jalur internasional, jalur macam-macam Dulu itu kalau ya. orang mau masuk perguruan tinggi Big Five di Jawa kan, ITB, UI, UGM gitu. Wah itu pasti prestisius kan? Ya, nah kalau kita lihat jadinya orang kaya lah yang menikmati subsidi lebih besar, orang miskinnya di swasta. Jual tanah barangkali atau apa. Sama itu sekolah SD, SMP, SMA juga begitu kan? Nah, karena bisa tes, les. SMP, SMA negeri itu dianggap prestisius, maka yang masuk orang pandai kan? Dan rata-rata kelas menengah ke atas. Yang miskinnya ke swasta suruh bayar. Saya masuk SMA misalnya ya, SMA Negeri 3 Teladan namanya itu di Setiabudi, nol nggak bayar apa-apa, nol cuman bayar SPP bulanan aja gitu, nggak ada pungutan macem-macem itu, nggak ada. Seragam tapi sekarang, adakan sendiri. Sekarang sudah dijual juga kursinya gitu. Padahal dulu APBN kita masih sedikit, kita masih miskin, itu kan matter of commitment kan. Nah ini, jadi mobilitas ini kemudian saya punya keyakinan bahwa generasi Gen Z ini, Gen Z kan kira-kira 20% ya, ditambah post Gen Z,
itu yang umurnya masih di bawah 9 tahun sekarang ini kan ujung tombak untuk menghadapi 2045 nih. Ya. Kita jadi ulang tahun emas beneran gitu atau kita masih terseok-seok gini. Nah itu kalau saya lihat value-nya udah mulai berubah. Jadi misalnya ya kita melanggar lalu lintas gitu atau supir kita diingatkan tuh sama mereka. Iya, iya. Kemudian kalau ada keganjilan gitu ya, orang tuanya pegawai negeri tapi kok mobilnya banyak, rumahnya banyak, ayah korupsi ya, udah bisa anak sekarang bilang gitu tuh. Jadi ada kontrol sosial, jadi social control yang lebih baik akan menciptakan generasi yang lebih baik. Dia tidak akan nyogok polisi, dia akan berargumen kepada polisi salah saya apa. Kalau dia salah, ya dia bayar gitu ya, bayar resmi. Kalau dia tidak salah tapi dinyalakan, dia akan perkarakan itu. Jadi akan muncul generasi ini. Nah generasi ini sekarang barangkali sedang merunduk. Mereka tidak mau langsung berhadapan dengan medan yang berat ini. Jadi mereka undur diri, mereka hijrah dulu, mencari arena yang tidak menghadapi masalah-masalah seperti itu. Tapi suatu ketika kalau di call mereka akan berjuang demi Ibu Pertiwi.